Selamat pagi. Pandemi ini membuat banyak orang kehilangan anggota keluarga, teman, tetangga, rekan bisnis, orang-orang yang dekat di hati mereka. Hati mereka hancur karena kehilangan ini. Kita yang melihat pun rasanya ikut bersedih, ingin melakukan sesuatu tapi bingung harus seperti apa, mengatakan apa. Memang kehilangan tidak pernah mudah. Beberapa tahun yang lalu ada adik tingkatku bertanya, "Kak, ngasih ayat apa yang bagus ya untuk sahabatku yang papahnya baru meninggal?" Dia mengaku kalau dia bingung harus bagaimana menghibur sahabatnya yang mengalami kedukaan tersebut. Dia bilang dia tidak mau sahabatnya bersedih. Dia mau sahabatnya itu tetap kuat walaupun ditinggalkan papahnya. Aku ingat banget, waktu itu aku heran. Memangnya orang yang habis kehilangan orang terkasihnya tidak boleh bersedih ya? Kan aneh. Bagaimana mungkin kita mengharapkan seseorang bersikap biasa saja, padahal orang yang dia kasihi tidak bisa dia temui lagi. Ada beberapa ayat Alkitab yang biasanya diberikan pada mereka yang baru mengalami kedukaan karena kehilangan orang terkasihnya. Beberapa di antaranya dari Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Tapi, cukupkah hanya memberikan ayat-ayat tersebut bagi mereka yang mengalami kedukaan? Dibutuhkan lebih dari sekedar ayat bagus atau ayat Alkitab saat berjalan bersama mereka yang baru saja kehilangan orang yang berarti dalam hidup. Ya, aku percaya firman Tuhan berkuasa dan aku tahu, aku pun mengalami. Banyak di antara kita mengalami saat-saat di mana firman Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan waktu kita sedang bersedih. Tidak ada yang salah dengan bagikan firman Tuhan. Itu hal yang sangat baik. Tapi aku mengajak kita untuk menjadi lebih peka saat berhadapan dengan mereka yang terluka. Saat kita mau berjalan bersama mereka yang terluka, mau tidak mau, suka tidak suka, kita perlu belajar menyelaraskan langkah kita dan langkah mereka. Jangan pernah paksa mereka mengikuti kecepatan langkah kita. Ingat selalu, mereka sedang Saat aku berduka karena kematian papaku bertahun-tahun lalu, aku mengalami beberapa orang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kasih dan penghiburannya yang sempurna. Sementara dari orang lain, Tuhan mengajarkanku bagaimana seharusnya di kemudian hari aku bersikap saat melihat mereka yang menghadapi kematian orang terkasihnya. Bagaimana melayani mereka yang berduka karena kematian? Berikan mereka waktu untuk berduka.
Jangan sedih ya, Papa sudah senang di sorga. Yang kuat ya Bu, jangan menangis terus, kasihan anak-anak. Kalimat pertama diucapkan kepadaku, kalimat kedua diucapkan kepada mamaku. Dan mendengar itu tidak membuat kami berhenti menangis ataupun bersedih. Adalah sangat tidak normal jika kita meminta mereka yang mengalami kehilangan karena kematian untuk tidak bersedih dan menangis. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Dan ini waktunya menangis. Jika kita melayani mereka yang berduka karena kematian, tolong berikan mereka kesempatan untuk berduka. Mereka perlu waktu untuk berduka. Mereka perlu meluapkan kesedihannya karena tidak bisa bersama orang yang mereka kasihi di dunia ini. Mereka tidak dapat bertemu orang terkasihnya entah sampai kapan. Sangat wajar untuk bersedih. Jangan coba-coba melarang mereka untuk bersedih, apalagi meneteskan air matanya. Saat kita melarang mereka untuk berduka, itu menghalangi proses mereka untuk sembuh dari luka hatinya saat ditinggalkan. Katakan kepada mereka, tidak apa-apa untuk menangis. Jangan biarkan mereka menyimpan air mata mereka. Menangis dapat membantu mengurangi pedihnya kedukaan. Jangan membuat mereka merasa bersalah saat berduka. Yang kedua, berempatilah. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Marilah kita belajar peka dengan membayangkan posisi mereka yang berduka. Bayangkan saat kita yang berada di posisi mereka. Memposisikan diri kita pada posisi mereka yang berduka akan menolong kita memahami kesedihan yang dialami. Hal ini akan membuat kita lebih berhati-hati saat berkata-kata, dan semoga memampukan kita memilih dan melakukan hal yang tepat untuk menolong mereka. Saat berempati, kita akan mengetahui kebutuhan orang yang kita layani. Bisa jadi hanya sekedar pelukan atau perkataan seperti, "Tenang Bu, Tuhan pelihara hidup ibu dan anak-anak." Mintalah hati yang lembut kepada Tuhan untuk turut merasakan apa yang dirasakan orang lain, supaya kita dapat menolong sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kunjungilah mereka yang berduka beberapa waktu setelah penguburan. Saat baru saja kehilangan orang yang dikasihi, akan banyak orang yang datang saat penguburan. Begitu juga beberapa hari setelahnya. Tapi kita perlu tahu bahwa pergumulan sehubungan dengan kematian orang terkasih sebenarnya baru dimulai beberapa minggu setelah penguburan, saat semua orang telah menghilang dari pandangan. Sediakan waktu untuk mengunjungi mereka jika kita ingin melayani mereka dengan sungguh. Temani mereka melewati masa duka ini sembari mengingatkan diri sendiri kalau setiap orang memiliki waktu yang berbeda-beda untuk melewati masa berkabungnya. Telepon dan kunjungan setelah penguburan memberikan penghiburan tersendiri bagi mereka yang berduka. Hal ini memberikan perasaan lega bagi mereka karena dapat berbagi kenangan mengenai orang yang dikasihinya. Saat kita berkunjung, kita harus menyiapkan telinga dan hati yang mau mendengarkan mereka dengan sungguh. Mereka butuh ditemani dan didengarkan lebih daripada masa sebelumnya. Kunjungan ini meyakinkan keluarga yang ditinggalkan bahwa mereka tidak dilupakan. Mereka tetap ada dalam pikiran dan doa kita, dan mereka tahu kita selalu bersedia menolong. Jangan lupa doakan mereka yang berduka.
Pada akhirnya hanya Tuhan saja yang dapat memberikan penghiburan sempurna. Kita hanyalah perpanjangan tangannya untuk memeluk dan mengasihi mereka dalam dukanya. Hanya Tuhan yang mampu menghapus air mata mereka. Sering dijumpai mereka yang berduka mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Akan banyak pertanyaan muncul dari mereka. C.S. Lewis mengatakan, ketika istrinya meninggal, dia kecewa kepada Allah untuk beberapa lama. Kemudian saat dia telah puas menyalahkan Allah, Lewis merasakan tangan kasih Allah merangkul dia dengan cara yang tidak mungkin digambarkan. Allah turut merasakan, mendengar, dan memahami dia. Mintalah Tuhan sendiri untuk mengobati luka mereka yang berduka. Penghiburan ilahi tidak berarti air mata mereka akan kering atau kesedihan mereka tiba-tiba berhenti. Penghiburan ilahi berarti mereka merasakan Allah ada di sana di tengah air mata dan kesedihan mereka. Kita perlu berdoa supaya kehadiran Kristus memimpin mereka yang berduka melewati jalan yang harus ditempuh. Kita percaya kehadiran Kristus terasa lebih kuat dan menghibur mereka saat mereka sedang berduka. Kiranya dalam kehilangan mereka, mereka menemukan Allah. Melayani mereka yang berduka membutuhkan kesabaran dan hati yang mau turut merasakan apa yang mereka rasakan. Ini tidak mudah, apalagi jika kita tidak pernah merasakan duka yang sama. Tapi dengan kasih Kristus, kita dimampukan melayani mereka. Kiranya Allah memberikan hati seperti hatinya, mata seperti matanya, tangan seperti tangannya, dan Ia menaruhkan setiap perkataan yang menghiburkan di mulut kita, supaya kita dapat menghibur orang lain yang berduka. Tuhan Yesus memberkati.